Hago logo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, perwakilan dari kelompok 12, akan memaparkan materi tentang jajar genjang dan belah ketupat. Disimak ya. Data yang menjadi bahan presentasi dari kelompok kami didapatkan dari hasil wawancara dengan Bu Asmi, yang merupakan salah satu guru kelas 3 di SD Negeri Jonggrangan, Sendang Mulyo Minggir, Sleman, Yogyakarta. Kami melakukan wawancara via chat WhatsApp. Bukti chat akan kami lampirkan di akhir presentasi kami. Berdasarkan dari hasil wawancara kelompok kami, berikut merupakan proses mengajar yang dilakukan oleh Bu Asmi. Yang pertama, materi. Diawali dengan diskusi antara guru dan siswa tentang materi. Guru akan menjelaskan materi yang akan dipelajari kepada siswa. Yang kedua, contoh soal. Mendiskusikan contoh-contoh soal. Guru akan memberikan contoh-contoh soal kepada siswa agar siswa lebih memahami tentang materi yang telah diajarkan guru. Yang ketiga, tugas. Siswa berlatih mengerjakan soal. Siswa akan diberi tugas seputar materi yang telah diajarkan supaya guru juga lebih paham apakah siswa memahami materinya atau tidak. Kesulitan yang dialami guru saat mengajar materi jajar genjang dan belah ketupat. Menurut hasil wawancara kami dengan Bu Asmi, beliau mengatakan sebelum pandemi tidak ada kesulitan karena bisa menjelaskan materi secara langsung dan berdiskusi dengan siswa menggunakan media yang dapat dilihat dan dipegang oleh siswa. Namun, saat pandemi, beliau mengatakan ada beberapa kesulitan. Yang pertama, sulit menjelaskan materi secara langsung dan harus virtual, sehingga tidak semua siswa dapat mengakses. Yang kedua, dari segi keluarga, tidak semua orang tua dapat mengakses teknologi informasi, misalnya Google Classroom. Yang ketiga, sulit menentukan media yang mudah dimengerti oleh siswa. Berikut ada beberapa solusi dari kesulitan guru saat mengajar, terutama pada saat pandemi. Yang pertama, dengan menjelaskan kembali materi keliling segi 4 kepada siswa sampai siswa mengerti. Yang kedua, membiasakan siswa dengan soal cerita. Yang ketiga, menggunakan alat peraga sehingga bisa dipegang dan dilihat siswa. Yang keempat, guru membuat video penjelasan mengenai materi segi 4, jajar genjang dan belah ketupat, lalu menguploadnya di YouTube atau bisa juga di-share di grup kelas. Apakah siswa menyukai materi segi 4, jajar genjang dan belah ketupat? Menurut hasil wawancara kelompok kami dengan Bu Asmi, beliau mengatakan, ya, karena anak antusias saat berdiskusi dan belajar materi dengan cara menggunakan media seperti kertas lipat warna-warni yang dibentuk jajar genjang dan belah ketupat. Materi mengenai segi 4, jajar genjang dan belah ketupat yang diajarkan di kelas 3 tingkat sekolah dasar. Yang pertama, sifat-sifat belah ketupat dan jajar genjang. Yang kedua, rumus keliling jajar genjang dan belah ketupat. Yang ketiga, rumus luas jajar genjang dan belah ketupat. Yang keempat, simetri lipat dan simetri putar. Penerapan belah ketupat dan jajar genjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jajar genjang. Jajar genjang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan dalam jual beli tanah, bisa untuk mencari luasnya. Sedangkan belah ketupat pada kehidupan sehari-hari mirip dengan ketupat saat lebaran. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Dalam bahasa Inggris, jajar genjang disebut parallelogram. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, mempunyai 2 pasangan sisi yang sama panjang. Yang kedua, tinggi jajar genjang diperoleh dari garis yang melalui salah satu titik sudut ke sisi lainnya, sehingga membentuk sudut siku-siku pada sisi tersebut. Yang ketiga, mempunyai 2 pasangan sudut yang sama besar.
pasangan sudut tumpul dan pasangan sudut lancip. Yang keempat, pada bangun jajar genjang di atas berlaku sudut BAD sama dengan sudut BCD yang merupakan pasangan sudut lancip, dan sudut ABC sama dengan sudut ADC yang merupakan pasangan sudut tumpul. Yang kelima, salah satu sudut lancip dijumlahkan dengan salah satu sudut tumpul menghasilkan nilai 180 derajat. Yang keenam, sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Yang ketujuh, mempunyai dua diagonal. Menurunkan rumus keliling jajar genjang. Sebelumnya, kalian bisa melihat gambar jajar genjang di sebelah kiri, di mana KL dilambangkan dengan huruf A, LM dilambangkan dengan huruf B, MN dilambangkan dengan huruf A, dan NK dilambangkan dengan huruf B. Jadi, keliling sama dengan KL plus LM plus MN plus NK sama dengan A plus B plus A plus B sama dengan 2A plus 2B sama dengan 2 kali kurung buka A plus B kurung tutup. Pembuktian rumus luas jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Yang pertama, buat garis diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga. Yang kedua, dari gambar di atas terlihat bahwa luas jajar genjang sama dengan jumlah luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Terbukti bahwa luas jajar genjang sama dengan L1 plus L2 sama dengan setengah kali A kali T plus setengah kali A kali T sama dengan A kali T. Pembuktian rumus luas jajar genjang. Yang pertama ialah membentuk bangun datar jajar genjang terlebih dahulu. Jajar genjang dibentuk oleh 3 buah bangun datar, yaitu 2 buah segitiga siku-siku dan 1 buah persegi. Kemudian salah satu dari segitiga tersebut dipindahkan ke samping segitiga yang lainnya hingga bangun tersebut membentuk persegi panjang. Kemudian persegi tadi digabung. Kemudian segitiga yang sudah dipotong digabungkan dan menjadi persegi panjang. Panjang persegi panjang sama dengan alas jajar genjang. Lebar persegi panjang sama dengan tinggi jajar genjang. Jadi, luas persegi panjang sama dengan luas jajar genjang. Luas persegi panjang tersebut ialah panjang kali lebar dan luas jajar genjang alas kali tinggi. Contoh menggunakan rumus luas jajar genjang dan rumus keliling jajar genjang. Diketahui dengan sisi alas 7 cm, sisi miring 5 cm, dan tinggi 4 cm, buatlah ilustrasi gambar jajar genjang beserta hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Diketahui A sama dengan 7 cm, B sama dengan 5 cm, dan T sama dengan 4 cm. Ditanya, ilustrasi gambar, luas, dan keliling jajar genjang. Penyelesaian ilustrasi gambar terdapat di sebelah kanan. Lalu untuk luas, L sama dengan A kali T sama dengan 7 cm dikali 4 cm sama dengan 28 cm persegi. Untuk keliling sama dengan 2 kali A plus B sama dengan 2 kali 7 cm plus 5 cm sama dengan 2 kali 12 cm sama dengan 24 cm. Jadi, luas jajar genjang adalah 28 cm persegi dan keliling jajar genjang adalah 24 cm. Berikutnya kita akan masuk ke belah ketupat. Pengertian belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Dalam bahasa Inggris, belah ketupat disebut rhombus. Sifat-sifat belah ketupat
Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, mempunyai dua diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketiga, sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Yang keempat, mempunyai dua sumbu simetri yang merupakan diagonalnya. Yang kelima, besar keempat titik sudutnya 360 derajat. Penurunan keliling belah ketupat. Sebelumnya, kalian dapat melihat gambar belah ketupat di mana KL dilambangkan dengan huruf A, LM dilambangkan dengan huruf A, MN dilambangkan dengan huruf A, NK dilambangkan dengan huruf A. Jadi, keliling belah ketupat sama dengan KL plus LM plus MN plus NK sama dengan A plus A plus A plus A sama dengan 4A. Berikut merupakan contoh menggunakan rumus keliling belah ketupat. Hitunglah suatu belah ketupat yang mempunyai panjang sisi 7 cm. Diketahui S sama dengan 7 cm. Ditanya keliling belah ketupat. Penyelesaian keliling sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 7 cm sama dengan 28 cm. Jadi, keliling belah ketupat adalah 28 cm. Pembuktian rumus belah ketupat. Yang pertama, perhatikan belah ketupat ABCD berikut. Yang kedua, tarik garis dari A ke C membentuk diagonal AC dan dari B ke D membentuk diagonal BD. 3. Diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan tinggi OB dan ACD dengan tinggi OD. Luas belah ketupat diperoleh dengan menjumlahkan luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas ABCD sama dengan luas ABC plus luas ACD sama dengan setengah kali AC kali OB plus setengah kali AC kali OD sama dengan setengah kali AC kali kurung buka OB plus OD kurung tutup sama dengan setengah kali AC kali BD. Pada gambar di atas, AB dan BD adalah diagonal belah ketupat, sehingga terbukti bahwa luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 kali D2. Pembuktian rumus luas belah ketupat. Cara yang pertama ialah membuat bangun datar, yaitu belah ketupat. Setelah itu, bangun belah ketupat tersebut dibagi menjadi dua segitiga. Setelah dibagi menjadi dua segitiga, salah satu segitiga tadi dibagi menjadi dua. Setelah itu, segitiga yang sudah dibagi tadi digabungkan ke segitiga yang satu yang tidak dipotong. Kemudian terbentuklah persegi panjang dan kemudian jadilah seperti ini persegi yang awalnya belah ketupat. D1 tetap D1, namun D2 dibagi dua karena D2 awalnya yang panjang dibagi menjadi dua karena membentuk bangun persegi. Dalam hal ini, luas belah ketupat ialah D1 kali D2 bagi 2 sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Contoh menggunakan rumus luas belah ketupat. Jika sebuah bangun datar belah ketupat memiliki sebuah diagonal 15 cm dan 8 cm, maka coba hitunglah berapa ukuran luas bangun tersebut. Diketahui D1 sama dengan 15 cm, D2 sama dengan 8 cm. Ditanya luas belah ketupat. Penyelesaian luas sama dengan setengah kali D1 kali D2
sama dengan setengah kali 15 kali 8 sama dengan setengah kali 120 sama dengan 60 cm persegi. Jadi, luas belah ketupat sama dengan 60 cm persegi. Berikut bukti wawancara kelompok kami dengan Bu Asmi yang menggunakan via chat WhatsApp. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.